ini ya tanggal 27 Mei Mei ya Ayo. 2024. Saya sebagai Kepala Kantor Pembina Agama Kabupaten Kerinci menyangkut dengan persiapan untuk pemberangkatan jemaah haji. Alhamdulillah kita sudah mencapai, kalau diestimasikan sudah 90% siap berangkat. Dari jumlah keseluruhan jemaah calon haji yang akan berangkat pada tahun ini adalah 275 jemaah ya, yang terdiri dari yang laki-laki 110, kemudian 110, kemudian yang perempuan berjumlah 164. Nah, tentunya kan lebih banyak yang perempuan nih. Nah, itu kan totalnya 274. Dan ditambah satu orang dari PHD ya, petugas haji daerah. Nah, sehingga total seluruhnya 275 jemaah haji. Dan kita telah melaksanakan rangkaian-rangkaian kegiatan, baik itu menasik di tingkat kecamatan ya. Menasik tingkat kecamatan ini kita laksanakan di dua kelompok. Kelompok satu yang kita tempatkan di Masjid Ar-Raudah Nurul Haq Semurup, itu khusus untuk bagian mudik. Kemudian untuk kelompok dua itu bagian hilir, itu kita tempatkan di Masjid Nurul Iman, Kota Agung Kota Iman. Ini telah kita laksanakan. Kemudian kita juga dari manasik tingkat kabupaten ya, yang dilaksanakan oleh seksi haji dan umroh ini selama 2 hari. Ini juga telah kita laksanakan dan kita pusatkan di Masjid Ar-Raudah. Nah, tentunya ada masyarakat yang bertanya, kenapa Masjid Ar-Raudah ini kita pakai untuk manasik tingkat kabupaten dan juga sebagian untuk manasik tingkat kecamatan. Karena mengingat Masjid Ar-Raudah ini ya, masjid yang berlokasi di Pondok Pesantren Nurul Haq di belakang Pasar Semurup, itu kita melihat kondisi masjidnya bagus. Nah, kemudian persyaratannya bagus, ya, airnya aktif, dan juga untuk area parkirnya luas. Nah, makanya kita tempatkan di situ. Dan alhamdulillah jamaah calon haji kita merasa nyaman di sana. Nah, dan juga termasuk untuk memberikan kemudahan bagi para jamaah. Kalau kita tempatkan di masjid bagian hilir misalnya, kalau untuk tingkat kabupaten, atau di masjid di bagian mudik, nah sehingga nanti terjadi keributan, ya. Nah, sehingga ada mempengaruhi penurunan fisik daripada jemaah itu sendiri. Nah, apabila kita tempatkan di bagian tengah, maksudnya di Semurup, nah sehingga yang dari Kayo Aro, di Gunung Tujuh kan cukup sampai di Semurup. Yang dari hilir ke Semurup. Jadi kita menuju ke sentral yang di pusatnya di Semurup itu. Nah, alhamdulillah sampai saat ini berjalan sebagaimana mestinya, dan kenyamanan daripada jemaah itu sendiri itu terlaksana sesuai dengan SOP. Dan kita merencanakan sesuai dengan schedule yang diberikan oleh panitia tingkat provinsi ya. Kita di Kabupaten Kerinci ini tergabung di Kloter 24 ya. Itu bergabung dengan jamaah Kabupaten Merangin. Dan kita mendominasi ya, jumlahnya 275 tadi. Kemudian ditambah dengan jamaah dari Kabupaten Merangin sebanyak 169. Nah, ini akan tergabung nanti di Kloter 24. Nah, di tanggal 4 kita akan berangkat dari Kabupaten Kerinci bersama dengan Merangin nanti. Nah, diperkirakan kita di pukul 20 WIB di tanggal 4 itu kita sudah bisa masuk asrama haji Antara Jambi. Nah, sesampainya kita di Jambi nanti tentunya nanti ada proses ya, kita ada seremonialnya, mungkin nanti ada penyambutan, dan juga kami dari panitia tingkat Kabupaten Kerinci ini akan menyerahkan jemaah calon haji kita ke panitia tingkat provinsi.
Nah, begitu sampai setelah kita serahkan, maka itu merupakan kewenangan daripada panitia provinsi lagi. Dan juga perlu kami sampaikan, jumlah jemaah haji kita yang dari 275 ini ya, yang tertua itu berusia 88 tahun. Ya, itu yang berasal dari Desa Tanjung Tanah. Nah, kemudian yang termuda usia 38. Ya, dibilang termuda nggak juga ya, karena usianya sudah 38. Yang jelas sudah mapan, sudah bisa untuk melaksanakan rangkaian ibadah haji nantinya. Nah, tentunya harapan kita ya, karena pelaksanaan haji ini merupakan ibadah fisik ya. Kita selalu menyampaikan dengan para jemaah ini untuk menjaga kondisi kesehatannya ya. Dan alhamdulillah sampai saat ini belum ada keluhan dari para jemaah yang menyatakan dalam keadaan sakit dan lain sebagainya. Insya Allah kita tetap sesuai dengan jadwal schedule yang telah diberikan di tanggal 4 pada jam 8 seluruh jemaah itu sudah berkumpul di pusat layanan haji yang berada di Desa Sebukar ini. Dan kita telah melaksanakan rapat koordinasi ya, baik itu dengan pemerintah daerah, kemudian juga hadir pada saat itu dari Dinas Perhubungan, kemudian dari Pol PP, dan juga dari Dinas Kesehatan, dan juga dari Polres. Nah, masing-masing dari dinas instansi ini memiliki tugasnya masing-masing ya. Dari Dinas Perhubungan nanti ada rekayasa lalu lintas ya, karena kita menempatkan posisi pelepasan startnya dari pusat layanan haji ini. Nah, tentunya bekerja sama dengan pihak Polres, dan pihak Polres nanti ya sangat konsentrasi dalam rangka memperlancar proses pemberangkatan ini, dan juga termasuk dengan pengawalan dari kantor di sini sampai ke Jambi nanti akan dikawal. Ada patwal yang akan mengiringi ini. Dan juga termasuk pada hari itu dari Polres Kerinci nanti akan menurunkan tim personilnya untuk pengamanan di sini demi kelancarannya. Nah, mungkin di tanggal 4 pagi sampai siang ya, itu mungkin jalan yang menuju dari Simpang Sebukar menuju Kota Iman ya, kemudian dari Simpang Tayu Tanah ke sini mungkin untuk sementara ditutup pada tanggal 4 itu, karena demi untuk memperlancar perjalanan jemaah haji ini. Karena di dalam perjalanan jemaah haji ini tidak bisa ditunda-tunda, karena sudah terschedule ya. Kapan berangkatnya, jam berapa berangkatnya, kapan bisa masuk asrama, kemudian kapan lagi kita didorong untuk menuju embarkasi Batam. Nah, diperkirakan di tanggal 5 ya, jam 14.50 itu jemaah haji itu sudah didorong ke bandara Sultan Taha Jambi. Nah, guna untuk menuju embarkasi Batam. Nah, di Batam nanti tidak ada lagi istilahnya menginap di situ. Kalau di Jambi kan kita menginap 1 malam nih, ya, dalam rangka pemberian cek kesehatan, kemudian pemberian living cost, kemudian pembagian tanda pengenal gelang ya. Nah, sampai di Batam nanti kita cuma istirahat, ya, kita cuma istirahat sebentar, kemudian langsung untuk menaiki pesawat ya, yang pesawatnya yang mungkin menggunakan pesawat Saudi Arabia ya, itu langsung menuju Jeddah ya. Kita termasuk di gelombang kedua. Nah, kalau gelombang kedua tentunya langsung ke Mekah. Nah, kita bersyukur ya, karena kalau ke Madinah itu sedikit agak repot jemaah kita. Ini kita dari Batam langsung menuju Jeddah, kemudian nanti langsung menuju Mekah. Nah, nanti mungkin langsung melaksanakan rangkaian seperti umroh ya, kemudian langsung melaksanakan tawaf, sa'i dan sebagainya. Nah, kita doakan mudah-mudahan jemaah haji kita yang 275 ini ya, kita mengharapkan kelancaran, kesuksesan mereka, kemudian dari 275 itu yang pergi, kemudian 275 itu ya kita harapkan kembali ke tanah air kita, yaitu di Kabupaten Kerinci ini dalam kondisi selamat, kemudian dikategorikan mendapat haji yang mabrur hendaknya. Itu harapan kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.